Iya, iya, iya. Tadi Ini Mas Unu bilang kok terlambat sebulan ya? Udah terlambat kan sudah terbit ya? Bulan 6 belum ya? yang Juni belum. Ini lagi Oh, proses. Juni. Yang kan Juni dan Desember ya Mas Fadil ya. Iya Eh, Pak, betul. yang Juni ini lagi proses nih, baru selesai semua reviewnya ya Mas Fadil ya. Iya Yang betul Pak. Nah ini udah selesai, kita mau up yang Juni. Sebenarnya kan idealnya kalau Juni, kita bilang Juni ya Juni Ya juga Juni ya. ya, tapi ya kan kita juga ada Berarti inilah. sama dong. Posisi kita sama berarti, Mas. Iya. Ya, Ya. akuntansi dan manajemen relatif sama. Tidak Ya. ada tanggungan. Yang Ya. lain lebih Banyak agak PR ini. yang Pak itu yang dari UNER teh, Pak Sulis ya. Iya Pak Sulis, betul. Itu banyak sekali utang itunya kan, kasihan juga itu. Tapi dari awal karena memang dia terimanya sudah demikian. Ya makanya. Ya. Saya dulu utang 1 apa 2 volume pas awal-awal itu Bu Grace. Ya. Juni tahun depan kan sudah berakhir tugas kita. 2 tahun gitu aja kan? Iya. Oh. 2 tahun aja. Berarti ya SK-nya. Tugasnya Mas Fadel ini mencari editor yang baru. Kecuali kalau dilanjutkan, nggak tahu ya. Ya. Tapi yang jelas sesuai SK itu tahun depan Juni itu udah berakhir. Jadi ya pas Juni 2 kali ya, kalau ini 3 kali terbitan lagi lah, 3 kali terbitan. 2 tahun berarti Bu Grace ya? 2 tahun. Ya. Nanti siapalah yang bisa lebih bagus ya Bu Grace ya. Nah, yang penting kita tidak memberi utang, meninggalkan utang. Nanti biar berproses terus ya. Ini kami baru mau Sinta nih, Mas Fadel ya. Ya betul Bu. Selesai ini 2021 kemungkinan kita bisa langsung naik ke Sinta. Sinta aja dulu ya. Ya sudah, targetnya saya yang penting Sinta aja dulu. Selebihnya nanti yang lain-lain aja. Kalau Mas Suno ini kan lebih cepat larinya dia. Kayak juga nih Fadel banyak bantu nih Bu. Iya. Tapi memang orang muda pasti lebih energik lah. Targetnya yang penting udah Sinta ya sudahlah. Selamat pagi Prof Dian. Ini dekan Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Selamat pagi Bu Grace. Ya, pagi Prof. Ya, gimana kabar? Kabar baik. Saya share juga ke teman-teman ini Pak Suno. Ya. Selamat Bu Dian. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi, senang sekali bertemu Prof Dian. Nambah silaturahmi. Saya tuh pingin sekali ke Makassar Bu, tapi belum kesampaian. Tiba-tiba pandemik jadinya nggak. Ya, harus jalan-jalan juga ke Makassar Bu Grace ya. Ya, orang Bandung itu Bu. Pak Suni itu orang Bandung. Orang Bandung ya. Ya, dari Unpad. Dari Unpad, sama Bu Mary ya. Betul, Mary Citra. Bu pengen hadir juga, tapi katanya ada rapat APB juga, jadi belum bisa ikut di acara ini, Prof. Iya, sibuk banget, Ibu Mary. Ya. Ini katanya yang registrasi sih ada sekitar 70-an orang, tapi nanti kita. Nah, biasa ini suka ngaret. Biasa nyusul ya. Iya. 50%-nya paling nggak Bu Grace, jadi dipotong 50%. Iya. Tapi juga ngaret biasanya sih. Iya, nggak apa-apa. Jarang bisa on time, iya. Benar. Iya. Ini tadi juga kadang-kadang harus 2 device bentrok. Itu saya pernah nyidang tuh bentrok Bu. Sama waktunya. Ini saya juga nggak bisa lama-lama karena saya harus pindah sebelah nguji DM. Gitu. Iya. Benar. Kalau teman-teman dia buka 2. Jadi sebentar ke sini, sebentar ke sana. Iya. Ini sudah ada yang bergabung juga ya yang lain. Oh, Pak Ricci. Ya. Pak Ricci ini kolega Ibu saya. Dian, Prof Dian bisa kasih masuk ini artikel di ini Embar ya? Ya, Embar. Ini sudah terindeks Copernicus, terus apa lagi? Sinta. Kedua ya. Sinta lagi proses, Prof. Jadi sekarang DOATS dan Copernicus. Itu kalau di DOATS dan Copernicus. Nah, kalau KUM itu 20 karena sudah terindeks
indeks internasional. Jadi kita bersyukur alhamdulillah itu teman-teman udah bisa mengakselerasi lah gitu ya. Ya. Ya nanti kan untuk akan ya menuju Scopus ini, Prof. Ya. Ya, amin. Doanya ini. Kalau ada artikel ini bisa dimasukin ke situ. Ini bukan teman-teman. Iya, benar, Prof. Ya, betul. Ya, kita sifatnya membantu ya, Bu Grace ya. Ya, benar. Tugas, sesuai tugas. Menjalankan amanah. Iya. Tapi ada kewajiban juga kah Bu Grace dan Prof Dian kalau di Unhas mahasiswa S2 atau S3 sebagai syarat kelulusan untuk publikasi? Ada. Wajib ya, itu aturan dikti kan? Ya. Tapi harus Scopus. Oh gitu. Ya. Nah, biasanya saya tugas-tugas mahasiswa yang saya masukkan di kayak AVB begini. Ya, kan biasa juga ada tugas-tugas yang berhubungan dengan artikel mini research gitu. Ya. Kalau yang di tesis mereka itu cari Scopus. Ya. Ya, kalau Ember sudah Scopus kan bisa ke situ juga nanti. Bisa Bu Dian. Bu Grace. Ya semoga semua bisa lah. Kemarin kan pas ini juga rame jurnal yang lain juga pengen terasosiasi dengan ini ya, dengan AVB ya. Ya memang nggak mudah sih ngurusin jurnal ya Bu Grace ya. Benar. Dan kadang-kadang kan kalau jurnal itu nggak semua memandang itu sebagai sesuatu yang prestisius. Kalau di luar negeri itu prestisius gitu. Ya. Jadi itu tuh prestisius gitu, reputasi kan. Nah, kita sedang berproses ke situ kali ya. Ya, kita lebih kepada mandatory. Betul. Ya. Tapi mungkin sharing proses itu biasanya. Ya nggak apa-apa kan berkembang kan nanti. Ya, memang termasuk Pak Heri itu dulunya juga pengelola jurnal itu, Bu Grace. UNES itu. Akuntansi, Prof Heri. Ditempatkan sebagai ketuanya. Grace kan pengelola jurnal kan. Iya, saya dari dulu juga selalu di ini. Cuma akuntansi juga kali ya, Bu Grace ya? Iya. Tapi kalau akuntansi itu secara asosiasi kuat sekali, Bu Grace. Iya. Nah itu, kalau di manajemen kami itu harus mengakui bahwa IAI itu lebih kalau lagi conference di mana kan datang semua itu kan. Betul. Kuat ya, jaringannya bagus. Betul asosiasi ke spirit of the corps-nya itu kuat sekali kalau akuntansi itu memang. Ya. Kalau itu tidak dipungkiri. SNA itu kan sejak tahun 98 kalau nggak salah. Jadi udah cukup lama apa namanya? Ya, benar. 98 benar, 98. SNA yang pertama dan sekarang ini sudah 20 berapa ya. Ini nanti di Jambi. Untuk di manajemen tuh FMI itu, Bu Grace. Manajemen Indonesia tuh sudah lumayan rame itu. Oke. Kebetulan saya juga sama teman-teman UNER dan UI kemarin menginisiasi Academy of Management Chapter Indonesia gitu. Karena di luar kan itu para pendekar-pendekarnya tuh hadir di konferensi itu tuh Bu Grace. Nah, datengin gitu ke Indonesia gitu. Ya. Jadi Pak Riki dia dari akuntansi juga, dia pegang bagian riset di ISAKA itu yang Asosiasi Profesional Information System itu, Bu Grace. Oh, siapa? Pak siapa? Pak Hamjarici, ini beliau. Ya. Akuntansi juga, akuntansi Unpad. Sekarang beliau ini juga menempati sebagai Direktur Center for Digital Innovation Studies. Jadi yang mau salam kenal Pak Riki. Kenal Bu. Ya. Kayaknya udah baru bergabung ikut belajar. Iya. Kayaknya saya pernah sekali deh ikut ini juga. Pernah. Memang sangat dikenal Bu Grace. Kalau berkenan jadi reviewer
di kami, Prof. Insya Allah. Iya. Belum ada nih yang sistem informasi. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Ya. Nanti Mas Fadel boleh bantu deh, ya Mas ya. Boleh Bu. Baik Bu, baik Bu. Iya, terima kasih. Oke, ini tampak sudah lumayan ramai ya, Mas Fadil 20. Mungkin kita mulai 1 menit lagi, jadi pas on time jam 10 ya. Pas on time ya. Ini sudah ada Prof. Musran Munizu ya. Ya dari Unhas. Saya kenal Prof. Musran ya. Dari Prof. Musran. Ya, manajemen Unhas ya. Manajemen Bu Grace? Iya, manajemen juga. Oke, dari manajemen. Oke, ini Pak Arfi sudah muncul juga. Beliau ini dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Iya. Dan sekarang juga manajemen di MMUI. Jadi kebetulan dulu sama-sama satu padepokan lah Bu, sama-sama sekolah dulu. Saya sama Pak Arfi. Sama seperjuangan. Seperjuangan dan sekebingungan gitu. Iya. Nah, jadi saya ajak untuk main bareng di inilah, meramaikan gitu. Iya. Oke, pas jam 10. Mungkin Mas Fadil bisa buka, terus nanti saya memaparkan sedikit tentang Amber. Nah, nanti saya perkenalkan nanti Mas Fadil juga bisa memperkenalkan Pak Arfi, saya juga bisa perkenalkan. Nah, nanti bisa mulai. Ya, saya izin nanti 2 layar nih, sebelah saya harus ngidang MM. Nah, sini saya juga akan saya coba ikutin lah. Begitu, silakan Mas Fadil. Baik Pak Sunu, terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Fadel Nugraha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjadi MC sekaligus moderator yang nanti akan memandu jalannya acara dari awal sampai dengan akhir. Ada beberapa susunan acara untuk hari kali ini, terutamanya adalah nanti ada sambutan dari Pak Sunu selaku Chief Editor AVP Management and Business Review. Kemudian langsung ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari Pak Arfiansyah dalam sistem informasi dan sistem informasi. Oke. Tidak lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke acara, yaitu sambutan dari Pak Sunu selaku Chief Editor AVP Management and Business Review. Silakan kepada Pak Sunu, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Mas Fadel. Mas Fadel ini Managing Editor di AVP Management Business Review. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk, ini luar biasa, Unhas kayaknya kirim banyak nih, semua profesor hadir. Ini saya agak tegang sebenarnya nih Bu Grace. Takut salah ngomong ini. Tapi luar biasa antusiasme Bapak Ibu juga. Ada 79 yang mendaftar. Ini rekor juga buat AMBR untuk mengadakan workshop yang serupa. Nah, motivasi dari workshop pada hari ini yaitu kadang-kadang kita terjebak dengan topik-topik yang sangat generik. Misal menghadapi era bisnis di 4.0. Jadi hampir mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu kita selalu disuguhkan dengan tema-tema seminar yang sangat 4.0 gitu ya Bu Grace ya. Nah, karena itu kami ingin lebih melihat, mungkin kita perlu agak sedikit dive in gitu. Harus agak sedikit lebih dalam. Kenapa? Karena sebenarnya core kita kan lebih ke substansi ya. Karena kalau kita nanti bisa melihat state of the arts atau baru sekarang kondisi di masing-masing bidang kita, tentu banyak di bidang Bapak Ibu semua di sini juga pasti banyak menarik. Nah, pada hari ini kami ingin lebih berdiskusi tentang bagaimana sih fenomena atau state of the arts research di information system. Ini ada banyak dari teman akuntansi, ada dari, saya yakin ada banyak juga mahasiswa dan lain-lain, nanti Pak Arfiansyah, atau bahkan
bahwa AS itu juga multidisiplin, jadi bisa dilihat dari sudut pandang antropologi, bahkan sekarang saya banyak ngelihat artikel-artikel di information system itu seperti di MSQ quarterly itu yang paling topnya itu banyak sekali ngebahas tentang bagaimana AS dan perilaku manusia dari aspek psikologi itu bisa mingle, gitu, bisa bersamaan. Nah, itu jadi bagus karena dalam pekerjaan core kita sebagai peneliti, dosen akademisi, itu tentu akan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada ilmuwan, terutama ketika kita aiming untuk submit ke sebuah jurnal, maka si editor akan melihat ini masih oke nggak, atau apa sih finding novelty atau yang ditawarkan novelty-nya apa, atau gap research yang Anda coba selesaikan tuh apa. Itu jadi pengalaman saya tuh biasanya kalau submit di jurnal-jurnal yang cukup baik, itu dia selalu bertanya itu, apa novelty Anda? Atau pertanyaan pokok itu apa gitu. Nah, sehingga tentu akan lebih, kita akan mendapatkan view yang luar biasa pada hari ini oleh Pak Arfiansa, bagaimana kita melihat peluang-peluang itu. Nah, insya Allah nanti ke depan kita juga akan mengadakan seri-seri yang lain sesuai dengan field-field yang lain, baik dari state of the art metodologi maupun field masing-masing yang tentu akan sangat menarik kita kupas, sehingga kita saya berusaha untuk menjadi hub gitu ya, AMBR itu menjadi hub knowledge di para peneliti di Indonesia, sehingga jurnal-jurnal atau tulisan riset yang baik itu tidak hanya akhirnya keluar gitu ya Bu Grace, karena kan pada ngejar Scopus gitu ya, tapi juga bisa kembali lagi ke negaranya masing-masing. Jadi penulis hebat submit di jurnal dalam negeri juga, dan itu kan impact-nya insya Allah akan lebih besar juga, kita lebih bisa dikenal juga, karena someday mungkin saya nggak tahu siapa lagi, mungkin 10 tahun lagi AMBR bisa dikenal jadi melting pot untuk orang-orang di luar sana untuk mengetahui riset-riset di Asia, terutama di bidang manajemen itu mungkin salah satu outletnya di AMBR. Nah, itu ekspektasi yang kita lihat. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, AMBR ini sudah masuk ke volume 5, insya Allah nanti di bulan Juni ini kita juga akan launch, Juni sudah lewat, tapi insya Allah Juli, Agustus ini kita akan up yang versi volume terbaru. Dan sebagai informasi, alhamdulillah juga kami sudah terindeks di Copernicus, DOATS, Crossref, dan lain-lain, sehingga kalau secara sistem kredit itu ya, itu kita senilai 20, dan kita sekarang lagi going to Scopus dan Web of Science, sehingga nanti secara itunya juga lebih tinggi secara kumnya, tapi tentu saya yakin Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengejar atau indeks-indeksan, tapi juga benar-benar bisa contribute artikel-artikel yang berkualitas di MBR. Tentu juga nanti ada dari Bu Grace di sini dari akuntansi, ada dari ilmu ekonomi. Jadi ini satu dari set jurnal-jurnal yang ada di AVB. Nah, agar tidak berpanjang lebar, tentu udah pada penasaran dengan pemaparan Pak Arfiansa. Mungkin saya sekedar mengenalkan ringkas, nanti mungkin Mas Fadil bisa lebih detail. Pak Arfiansa adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini juga memegang manajemen admissions di MMUI, dan beliau saya sangat mengetahui ya track record-nya Pak Arfiansa, termasuk bisa diterima di ISIS, bukan ISIS itu ya, bukan ISIS yang teroris itu bukan, tapi konferensi yang paling bergensi di bidang information system di Amerika. Kemudian beliau juga aktif selama studi itu, publikasinya juga bagus. Nah, untuk itu saya kembalikan lagi ke Mas Fadel, mohon Bapak Ibu yang berkenan mungkin mendownload, men-cite gitu ya, butuh literatur, itu bisa mengunjungi langsung ke AMBR. Ini saya bersyukur sudah ada lebih dari berapa ya, 5.000-an, mungkin sekitar 2.000-an, 3.000-an visitor, dan nomor kedua visitor atau reader kami itu justru dari Amerika. Itu juga suatu hal yang menyenangkan, menggembirakan buat kami. Dan juga APB ini juga sudah mulai juga dilirik untuk disitasi di jurnal-jurnal yang baik. Di Q2 kemarinnya saya baru melihat itu, ada salah satu penulis di Q2 men-cite tulisan di AMBR. Itu saya pikir sebuah hal yang menggembirakan bagi kami di editor. Baik, mungkin itu
sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu. Mohon nanti ada pertanyaan dan macam-macam bisa berdiskusi banyak dengan Pak Arfi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Fadel. Silakan Mas Fadel. Baik Pak Sunu, terima kasih banyak atas sambutannya. Selaku Chief Editor FEB Management and Business Review. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Harapannya sudah terlihat ya. Ini adalah profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kuliah awal S1 di UI, kemudian lanjut studinya di Netherlands, banyaknya di Netherlands, S2 dan S3 di beberapa universitas, ada Groningen dan University of Twente. Terus beberapa research beliau kita sudah tadi ketahui dari Pak Sunu, banyak di bidang sistem information. Nah ini sudah tidak diragukan lagi narasumber kita pada kali ini, dan kebetulan juga beliau merupakan salah satu editor dari FEB Management and Business Review. Mungkin langsung saja, tidak untuk mengefisiensikan waktu juga, kepada Pak Arfiansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fadel, Pak Sunu, dan juga selamat datang, selamat pagi kepada peserta workshop kali ini, dosen dan juga guru besar yang ikut hadir. Salam hormat, salam sehat semuanya. Disclaimer di awal ya, karena di bagian dari APB saya mencoba membuat presentasi yang lebih pengenalan ya, lebih pengenalan. Jadi walaupun di sini ada beberapa dosen dan juga profesor, ya mohon maaf kalau misalnya tidak memenuhi ekspektasi untuk yang riset yang berpengalaman ya. Mungkin nanti ya seperti tadi Pak Sunu katakan akan ada seri-seri yang lebih detail dan akan fokus kepada para periset ya. Jadi yang saya coba sampaikan untuk hari ini lebih kepada pengenalan terhadap bidang IS, kemudian topik-topiknya. Nah, saya akan coba share screen PPT saya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Ya. Oke. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Fadel dan Pak Sunu ya. Saya berasal dari UI, kampusnya di Depok. Namun saya banyak home base saya di Magister Manajemen, jadi saya lebih banyak ke Salemba ketimbang ke Depok. Kebetulan saya tinggalnya juga dekat dengan Salemba, jadi tidak terlalu jauh. Tapi ya namanya di Jakarta, kalau dulu sebelum pandemi, tetap saja walaupun dekat, waktunya memakan cukup banyak. Nah, kemudian saya mempelajari sistem informasi ini semenjak S2. S1 saya itu di ekonomi manajemen. Waktu itu ada konsentrasi, dan konsentrasinya saya ambil adalah keuangan, karena waktu itu hanya ada 2, marketing dan keuangan. Nah, kemudian saya melanjutkan ke Groningen. Di situ ada program bisnis ICT di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Waktu itu FEBUI masih Fakultas Ekonomi, belum ditambah bisnisnya, jadi masih fokus ke ekonomi. Kemudian di situ saya baru mendapatkan perspektif bagaimana teknologi dan sistem informasi itu bisa terlibat di dalam bisnis dan ekonomi juga. Nah, kemudian saya lanjutkan ke S3 di Universitas Twente bersama Pak Sunu tadi ceritakan. Di
Departemen Information System, IBIS ya singkatannya, Industrial Engineering and Business Information System. Riset saya terkait sistem informasi tentunya, dan kalau pengajaran saya biasanya mengajar research method, metodologi research, kemudian penulisan karya ilmiah, operation ya, jadi mata kuliah terkait operation, dan juga yang baru-baru ini terkait bisnis analytical business. Untuk yang hari ini yang akan saya sampaikan. Jadi kita untuk melihat apa sih riset-riset topik yang ada di sistem informasi, ini paling tidak kita coba pengenalan dulu terhadap field-nya, terhadap area sistem informasi itu apa. Terus kemudian riset ya bisa mungkin dibilang riset paradigma risetnya atau framework-nya, bagaimana sih peneliti-peneliti di sistem informasi ini melakukan riset, apa latar belakangnya misalnya. Dan ini juga di latar belakangi atau ada impact-nya dari field yang terbentuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca atau mungkin menerima mata kuliah terkait informasi, bahwa sistem informasi ini merupakan bidang yang interdisipliner seperti tadi Pak Sono katakan, dan cukup muda gitu ya, cukup muda. Dia basisnya itu juga gabungan atau banyak penelitinya dan ilmunya itu dari beberapa cabang ilmu. Nah itulah kemudian yang akhirnya juga berimpact pada bagaimana riset yang dilakukan itu akan sangat bervariasi. Nah kemudian saya coba fokus meng-highlight gitu ya, meng-highlight terkait inovasi, sosial media dan e-commerce, dan ini bisa dikatakan beberapa topik atau tema yang biasanya diangkat di business school atau di bidang sistem informasi yang ada di dalam fakultas yang terkait bisnis, entah di business school atau di fakultas ekonomi dan bisnis. Tentu ini akan berbeda kalau misalnya grup sistem informasi itu berada di fakultas di bawah fakultas yang lain. Karena kalau di UI sendiri, sistem informasi itu secara eksplisit ada di bawah fakultas ilmu komputer, dan saya juga tetap menjaga kerjasama dan juga penelitian bersama dengan kolega di fakultas ilmu komputer. Kalau di bawah fakultas ekonomi dan bisnis itu tidak secara eksplisit ada, baik dari sisi pendidikan, dari sisi konsentrasi itu tidak terlihat di situ, tapi masuk ke dalam operation. Nah, jadi kalau mencoba memahami, memang di awalnya mungkin agak sedikit membingungkan ya, sistem informasi ini ilmu yang ada di mana sih? Mungkin akan lebih mudah kalau kita mendengarkan marketing, itu merupakan fungsi-fungsi bisnis. Oh, ada marketing, keuangan, ada HR gitu ya. Nah, yang di IS ini bisa dimasukin ke dalam operation, namun juga bisa juga di dalam fakultas komputer di luar negeri, selain dan juga di dalam negeri itu bisa posisinya bisa berbagai macam, tergantung ya dari kekuatan dalam tanda kutip scholarnya di situ, faculty membernya itu misalnya sudah ada profesor yang terkait informasi, dan kemudian seberapa besar grup dari area sistem informasi itu sendiri. Tentunya kalau semakin besar ya itu bisa membuat konsentrasi sendiri ya. Kemudian ya nanti kita akan melihat beberapa topik yang ada dan kemudian trendingnya. Ini juga saya ambil dari beberapa artikel di IS sendiri yang mencoba menggambarkan kondisi topik-topik yang ada di beberapa tahun terakhir. Nah, terus yang terakhir adalah outletnya. Ya, outletnya ya secara general memang kita punya conference dan ada juga jurnal seperti hampir semua ini bidang area. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa yang mungkin bisa menjadi outlet publikasi. Ya, tentunya selain daripada jurnal kita APB ini ya. Saya lanjutkan timeline. Nah, kalau kita mau memahami, kita coba lihat timeline dari AS itu seperti apa.
Nah, ini coba saya pindah. Layar saya terlihat timeline atau masih PowerPoint ya? Mohon maaf. Sudah terlihat timeline, Pak. Oke, timeline. Ya, ini AS timeline ini dibuat oleh salah satu peneliti di AS juga, Richard Skinner. Nah, kalau di akhir memang ini sampai 2010 ya. Tapi kemudian yang mau kita lihat ya, kira-kira kalau di ujung sebelah sana tuh apa sih yang bidang yang mengawali ya. Ada beberapa warna di sini yang menunjukkan milestone, seperti di sini ada beberapa conference sebagai milestone, kemudian perkembangan asosiasi, ya, karena AS juga menjaga kedekatannya dengan industri, dan ada juga yang mengatakan bahwa lahirnya itu juga sangat besar ya karena dari industri ya, dari praktis. Dan ada yang mengatakan bahwa keberadaan AS di akademi ini sangat bergantung pada bagaimana sistem informasi di praktis. Kalau dia hilang atau kemudian ketertarikan hilang, kemungkinan di akademik pun bisa jadi tidak perlu lagi ada. Nah, kemudian ada juga milestone yang terkait publikasi jurnal, dari konferensi dengan jurnal, dan juga milestone yang terkait dengan istilahnya itu reference disiplin. Jadi kalau saya tarik ini sampai ke belakang, itu akan terlihat bahwa ada milestone yang awal-awal sekali, ini dari American Accounting Association. Nah, memang jurnal-jurnal yang ada di AS itu juga beragam. Dan ada yang spesifik AS terkait ke akuntansi juga. Nah, dan field akuntansi ini juga merupakan bagian yang berkontribusi terhadap akhirnya berkembangnya area sistem informasi. Jadi di sini terlihat American Accounting Association sebagai reference disiplin bidang sistem informasi. Terus kemudian di sini ada lagi yang reference disiplin terkait manajemen ya. Seperti tadi yang coba kita dan Pak Sunu rekan-rekan mencoba perkenalkan manajemen ke Indonesia, Academy of Management ya, AOM, dengan conference-nya. Nah, ini juga menjadi salah satu titik penting perkembangan AS Field, jadi Academy of Management. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat sendiri di sini ada design support system, kemudian dari sisi komputer juga masuk, asosiasi yang terbentuk, dan ini jurnal yang pertama yang bisa dikaitkan atau sangat dekat dengan AS adalah manajemen science. Dan tadi yang saya katakan, operation merupakan juga bentukan awal, ibaratnya ibu mungkin ya, ibu dari si AS bidang sistem informasi. Karena di beberapa sekolah munculnya AS ini atau fokus kepada informasi bermula dari Departemen Operation juga. Dan banyak di Amerika itu informasi itu digabung antara operation dengan sistem informasi. Manajemen Science, kemudian beberapa universitas mulai membuka. Mohon maaf Pak Arfi. Ya? Ini ada beberapa komen yang tidak bisa mendengar suara Pak Arfi, mungkin iya. bisa. Kurang kencang kali ya? Iya. Oke, saya coba kencangkan Mas. Baik Pak. Iya. Jadi ada beberapa mulai kemudian beberapa kampus membuka course gitu ya, startnya dari course, kemudian baru grup riset dan selanjutnya. Kemudian yang saya mau highlight lagi adalah jurnal ya, di sini setelah jurnal Management Science, MISQ yang tadi disebutkan oleh Pak Sunu, yang menjadi semacam ya nanti kita sebutkan basket of eight di bidang IS, dan salah satu adalah MISQ ini, Management Information System Quarterly, berdiri ya, dibuat. Nah, kemudian barulah ada program-program khusus yang spesifik terhadap bidang IS ya, tidak lagi merupakan courses di dalam misalnya international management atau management business. Jadi sudah masuk ke dalam program sendiri.
Dari conference mulai berkembang lagi di awal tahun 80 ini, mulai dari ISIS yang tadi dikatakan oleh Pak Timo juga, jadi bukan ISIS ya, tapi ISIS. Kemudian ada juga dari ini merupakan apa namanya regio ya, regio. Jadi kalau ISIS ini regio yang sifatnya internasional, maksudnya tidak tertutup di regio manapun. Nah, tapi kemudian ada juga yang bersifat regional, seperti di Australia ada Australasian, ya, ACIS, dan kemudian regional lainnya seperti di Eropa, di Pasifik, di Asia, dan di beberapa regional juga ya, ada kalau nggak salah ada juga di Amerika itu sendiri, dia dibagi menjadi 3 berdasarkan regio. Ya. Sampai akhirnya ada memang yang jurnal benar-benar memakai nama sistem informasi seperti Communication of AIS Journal, yang ya awalnya ya seperti Bapak Ibu ketahui juga kita tidak mempermasalahkan Scopus Q1, Q2, dan Q3 segala macam dulunya, tapi lebih sifatnya kepada ya, men-share informasi, men-share knowledge yang mereka temukan atau mereka lakukan riset di kalangan sistem informasi. Nah, tapi ya mau nggak mau juga jurnal-jurnal dan konferensi itu dengan tuntutan yang arahnya mungkin terindeks dan sebagainya, juga mereka mulai ini juga ada concern di situ, terutama bisa jadi kalau dugaan saya adalah tuntutan-tuntutan dari regio Asia yang pengennya ini ada apa namanya ada acknowledgement bahwa kalau masuk ke conference atau ke jurnal AS itu prestigious loh misalnya. Ya, terus terakhir di sini adalah apa yang kita sebut sebagai Senior Scholar Basket of Journal atau Basket of Eight. Ini adalah kumpulan jurnal-jurnal yang menjadi referensi di bidang sistem informasi. Oke, saya kembalikan itu aja. Ya. PPT-nya sudah terlihat kembali ya. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian itu sekilas historisnya, jadi kita bisa membayangkan, oh ini memang perjalanannya masih cukup pendek gitu ya bagi bidang ini. Dan ini di tahun 95 ya, ini saya ambil gambarnya tahun 95 dari paper Silver and Marcus, Information Technology Interaction Model, dan ini merupakan salah satu awal dari bagaimana memvisualisasikan dan bagaimana sih memposisikan sistem informasi di business school ya, karena ini sekarang saya sudah mengkerucut ke business schoolnya. Jadi saya tidak akan ya karena bukan bidang saya untuk menceritakan bagaimana sistem informasi itu di grup di bawah fakultas computer science, walaupun riset-risetnya pun ada yang beririsan dan mirip gitu. Nah, tentu penekanannya bisa jadi berbeda. Jadi ini awalan juga tahun 95 diplotkan bagaimana business school memandang si IS. Jadi bisa dilihat di gambar ini, IS Center View of Information System, dan kemudian gimana kalau bisnis melihat dan manajerial. Ada 3 pilar yang biasanya kita pakai atau biasa diperkenalkan di course Introduction to IS adalah business process, people, dan information system yang nanti akan di-define di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, kemudian dia berkembang ini gambar yang sebelah kanan ini masih gambar yang dari paper yang sama. Nah, di situ terlihat bagaimana hubungan antara sistem informasi sebagai satu sistem, kemudian apa sih kaitan dengan firm strategi, business process, structure, kemudian culture dan infrastructure. Nah, akhirnya bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah visualisasi yang sering kita lihat di course-course yang sekarang ini. Jadi 3 pilar itu di-refine menjadi people, organization, dan technology. Dan itu ya ketiga yang berinteraksi dalam suatu sistem informasi dan juga dikaitkan dengan bagaimana ketiga hal itu berinteraksi dengan external environment.
Jadi kenapa kita memerlukan 3 pilar ini ya, karena 3 pilar ini juga nanti yang riset-riset apa saja tuh yang kemungkinan bisa berkecimpung di situ. Jadi yang kalau saya ingat Pak Sunu katakan, oh di MHK ini mulai ada misalnya riset-riset yang terkait behavioral. Nah ini bisa kita posisikan juga. Dan kita mengetahui ya karena pilar-pilar inilah yang kemudian tumbuh di tahun 90 sampai sekarang. Nah, ini kemudian gambar yang selanjutnya saya ambil dari buku Laudon juga buku sistem informasi yang biasa dipakai di pengenalan dan di beberapa kampus. Nah, di sini ini ada yang menggambar-gambar. Ya, saya coba zoom di sini. Ya, nah di sini di Laudon tahun 2017, gambar ini semakin berkembang dan bisa terlihat di sini bagaimana kemudian filosofi informasi itu mencoba mengkaitkan tentunya lebih kuat kaitannya dengan bisnis. Ya. Kalau dari gambar ini terlihat si manajemen organization teknologi tadi di dalam bisa men-set suatu sistem informasi ya, implementasinya dan apa sih business solution-nya dan challenge-nya. Nah, ini bisa nanti akan bisa kita membayangkan bagaimana plot research itu akan berkembang. Misalnya contohnya dari organisasi, ya. Dari organisasi itu nanti ada macam stream atau semacam stream di sistem informasi yang risetnya terkait dengan ini organisasi dan lebih spesifiknya adalah workflow atau dikenal sebagai business process management. Jadi terkait business proses, bagaimana memanage business proses, business process redesign. Nah, ini paper-paper terkait itu tentu akan sangat spesifik. Ini lebih dekat menurut saya dengan operation karena idenya adalah untuk mengoptimalisasi, meredesain suatu proses yang lebih baik dengan operation terkait dengan ya biasanya kita tahu maksimalisasi, optimalisasi gitu ya. Jadi di situ lebih dekatnya. Nah, kemudian juga ada misalnya yang terkait dengan teknologi. Nah, teknologi ini nanti bisa di search atau di googling riset-riset di informasi yang terkait dengan design science. Nah, design science ini nanti ada slide tersendiri, saya akan tunjukkan bahwa ini idenya adalah gimana kita yang namanya desain, yang kita membuat atau meng-create suatu teknologi yang tepat gitu, yang tepat terhadap usernya, stakeholdernya dan ya di sekeliling teknologi itu sendiri ya bisa dibayangkan misalnya term-term seperti user experience ya. Atau kalau di awal-awal user interface, bagaimana sih kita mendesain user interface biar kita lebih mudah, mungkin apps-apps yang sekarang kita gunakan berevolusi, bisa dibayangkan misalnya Gojek di awal baru muncul, kemudian sampai sekarang tahun 2021 bagaimana interface-nya berkembang. Nah, di situ ada stream sendiri di sistem informasi yang memang risetnya terkait di situ, desain science, dekat dengan teknologi, terkait dengan. Dan kemudian juga, nah ini yang terkait dengan people. Terkait dengan people, ini di bisnis atau manajemen ya bisa dikaitkan dengan ini ya, strategi. Bagaimana misalnya strategi bisnis atau perusahaan itu diturunkan menjadi strategi sistem informasi. Ada juga yang memandang kemudian setelah adanya strategi sistem informasi, baru kemudian secara teknis strategi IT-nya. Ya kalau kita lihat ini apa sih bedanya IT dengan IT? Ya secara simpel memang yang IS lebih fokus terhadap sistem dalam artian dia tidak terikat atau tidak dependent dari suatu teknologi pada dasarnya. Ya, walaupun nanti banyak drivennya juga dari teknologi juga. Tapi kalau ada pandangan yang kalau yang IT itu lebih melihatnya secara teknis.
dari strategi, bisnis strategi perusahaan, kemudian diturunkan ke IS, baru ke secara teknis di IT. Nah, penelitian-penelitian yang di sini, yang di people ini juga mengkaitkan dengan teori-teori yang dipakai di manajemen, behavioral science, teori-teori di ya terkait dengan hubungan ini ya tentunya hubungan sosial. Nah, disinilah yang banyak terkait dengan bidang manajemen secara general. Nah, terus kemudian tadi yang di tanah ini ya, berarti maksudnya kalau people interaksi dengan sistem informasi yang kemudian dihasilkan atau yang dicoba dipropose, nah bagaimana nih interaksinya dan misalnya acceptance-nya itu yang diteliti, bagaimana experience-nya kalau di desain saya, kalau di organisasi ya bagaimana misalnya dia bisa mem-create value dari suatu organisasi ya, berarti ini adalah tanah yang ini organisasi dengan di situ ini apa plot mungkin kita bisa membayangkan seperti itu. Namun kemudian juga ada riset-riset atau pertanyaan seperti di awal-awal itu yang cukup fenomenal adalah paradoks terkait teknologi investasi teknologi. Jadi apakah dengan kita membuat teknologi sistem informasi itu mengenerate atau punya value, apa ada nilai ekonomis atau bisa misalnya mereduce cost, ada nggak nilai ekonominya. Nah, ini yang kemudian di bagian kanan ini yang stream-stream seperti information economics yang dekat kepada keuangan, ekonomi, melihat bagaimana value monetary atau economic value dari suatu sistem informasi atau teknologi. Ini ada nanti di sebelah kanan. Ya, jadi itu kira-kira gambaran besarnya. Oke. Nah, kemudian tadi ya secara ini ya ini juga sudah saya ceritakan tadi dari bisnis level itu sendiri juga tadi ada yang strategic, tactical operation, dan ini juga akan ada hubungannya dengan riset-riset yang coba dilihat di sini. Proses ini tadi yang BPM, ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian tadi ada yang terkait desain science, yang terkait dengan teknologi, terutama artefak ya. Maksudnya artefak ini adalah sesuatu yang fisik konkret yang bisa kita biasanya bisa kita pegang atau kita ini kan dengan panca indera gitu, sesuatu yang kita observe di scientific investigation atau dalam suatu eksperimen, tapinya mungkin dia belum tentu ada di situ, tapi itu menjadi suatu hasil. Jadi misalnya kalau misalnya kita tahu gimana behavior seseorang, misalnya dilihat dari pergerakan mata, mudah nggak user interface seperti ini. Lebih jauhnya lagi, kalau misalnya website e-commerce misalnya, perjalanan konsumen dari awal membuka sampai akhirnya kemudian memutuskan membeli, ya kalaupun membeli terus kemudian pembayaran, jadi dari awal sampai akhir. Nah, si website itu juga bisa dikatakan sebagai artefak, sesuatu yang di situ desain science bisa berkontribusi. Nah, kalau dari desain science ini adalah abstrak yang saya copy copas ya dari Hefner, Marsh, dan Ram di MISQ juga, Design Science in Information System Research. Nah, ini adalah abstraknya, bisa dibaca di situ bahwa pada saat itu tahun 2004 dikatakan ada dua bagian besar, atau ada riset yang terkait design science dan ada yang terkait behavior. Ya kalau tadi merefer ke gambar yang dibuat oleh Loudon, itu tadi yang terkait dengan teknologi, dan ini terkait dengan people tentunya.
Dan di situ ada pembedanya kalau behavioral science adalah untuk seek to develop and verify theory, explain or predict human organizational behavior. Dan kemudian yang design science ini capability for creating new innovative artifact yang bisa nanti secara fisik itu adalah teknologinya itu sendiri, atau berupa apps atau berupa ATM counter, layar dashboard dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa bot paradigm merupakan perkumpulan dari tadi 3 pilar tadi, people, organization. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya mencoba memaparkan memvisualisasikan ini bukan visualisasi saya, tapi saya ambil dari paper ada di situ di bawah Van de Ven dan Hefner juga. Di sini maksud saya adalah bagaimana kemudian peneliti di AIT itu merancang atau membuat risetnya. Jadi kita sudah lihat bahwa fondasi tadi menginspirasi berbagai macam posisi riset dan stream dari IS itu sendiri, dan sekarang gimana mereka memikirkan atau apa sih yang harus dipertimbangkan, apa yang dipertimbangkan oleh para peneliti di informasi. Secara simpelnya adalah relevance. Kita juga tahu bahwa ada paper terkait versus relevance dengan rigor. Kalau misalnya rigor, kadang kita tidak terlalu relevan terhadap praktis, tapi kalau terlalu relevan, dilihat sebelah mata ini tidak ada teoritis yang relevan terhadap tidak ada sisi yang kuat terkait dengan akademik. Jadi riset and relevant ini juga menjadi concern di bidang IS. Relevant and rigor. Di sini ada dari sebelah kiri propose dari Van de Ven terkait bagaimana akademik and practitioner kemudian mengartikulasikan riset di dalam terutama di sistem informasi. Ya. Jadi maksud saya biasanya ini sangat dikaitkan dengan sesuatu yang praktis, yang kadang-kadang memang kemudian publikasinya itu terlalu teknis dan belum tentu bisa dipublish di outlet sistem informasi. Memang kita harus mencari outlet yang pas, yang tepatnya. Jadi karena variasinya cukup banyak gitu, jadi kalau kita mau publish, ya tentunya kita perlu tahu dulu nih yang memang yang cocok dengan stream yang saya teliti gitu ya. Jadi misalnya kalau saya terkait behavioral itu, kalau saya masukin ke IEEE Access atau IEEE orang-orang yang ada di IEEE itu mungkin tidak masuk gitu ya. IEEE juga sedangkan banyak juga, ada yang manajemen juga sebenarnya. Nah jadi bisa kita sesuaikan dulu, untuk kita lihat dulu apakah terlalu praktis, ada di teorinya atau ya. Yang sebelah kanan ini juga relevan and rigor yang terkait dengan design science. Metodenya yang dilakukan sendiri juga sebetulnya ya mirip dengan dan mencoba mengadopsi dari penelitian-penelitian di bidang lain menggunakan metode yang sama seperti case study, kemudian eksperimental, ada juga yang berupa simulasi, yang pada bagian dari operasi. Ya. Nah, kalau terkait dengan innovation and digitalization, saya masuk ke yang selanjutnya. Ini bisa kita lihat dari beberapa fenomena misalnya, karena kan tadi kan terkait dengan praktis. Jadi bisa misalnya kita lihat dari teknologi yang berkembang atau inovasi yang muncul, seperti misalnya aplikasi software Dropbox yang awalnya itu berkembang dari pengalaman si developernya ketika naik kereta, ternyata saya kelupaan flash disk saya di rumah. Kemudian disitulah berkembang ide
bagaimana kemudian prestisnya itu bisa diakses di mana saja. Pada saat itu teknologi pun dia bisa mendukung. Jadi ada pandangan di AS itu yang sebenarnya drivennya siapa teknologi atau dari sisi bisnis dan manajemen. Dan ada pandangan yang namanya pandangan bisa bermacam-macam ya. Tapi yang coba saya pahami adalah pandangan ini kedua-duanya bisa ya. Jadi maksudnya drivennya dari teknologi, kemudian kita melihat fungsi sosialnya, karena ada teknologi yang sebenarnya sudah eksis di masa lampau, tapi itu belum kelihatan value di dalam bisnisnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, teknologi GPS yang sudah lama banyak cukup lama ditemukan, namun value terhadap bisnis kita bisa menentukan posisi driver Gojek dan seterusnya itu diadopsi di bisnis dan membuat value masih tetap relevan sampai sekarang. Jadi kita bisa memantau dari teknologinya maupun dari sisi bisnisnya, dan apakah pada saat itu teknologi sudah ada, peluang di bisnisnya apa. Tapi kalaupun dibalik, kalau bisnis menemukan suatu problem dan seperti ini, kira-kira teknologi apa yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan, atau malah dikembangkan. Jadi teknologi itu driven dari bisnis problem. Ya, ini maksud dari slide yang ini, atau pemaparan bagaimana kita bisa melihat inovasi dan digitalisasi. Ini juga beberapa fenomena yang akhir-akhir ini digitalisasi terkait tadi yang sudah saya katakan juga ya, antara teknologi dengan customer. Kalau dari organisasinya sendiri, kemudian ada kans atau peluang untuk melihat redesign. Redesign itu bisa lihat dari ending produknya atau redesign dari proses. Ini yang sering kita dengar, semacam business process reengineering. Terus kemudian kalau yang sekarang ini bisa kita tes pasar atau mana nih website, ya tidak mesti spesifik website, apps atau cara user experience yang mana yang paling oke dengan A/B testing. Kita sekarang bisa lebih cepat untuk mengetahui feedbacknya atau hasil. Ya. Nah, terus kemudian yang akhir-akhir ini juga terkait dengan platform ya. Jadi ada beberapa platform yang kemudian dikembangkan bahkan sebagai suatu ekosistem ya, ekosistem yang lebih besar. Apps-apps yang kemudian mendekatkan diri menjadi suatu yang lebih besar lagi, atau super apps. Dulu yang misalnya contohnya dulu Gojek ya fokusnya kepada memindahkan konsumen dari titik A ke titik B, tapi kemudian melebar menjadi pembayaran, sistem pembayaran, melebar menjadi delivery food untuk masa pandemi ini sangat penting sekali, dan terus. Jadi platform juga bisa kita kita coba lihat apa potensi di satu sisi. Dan yang terakhir untuk ini ya, terkait dengan 3 topik ini adalah sosial media dan commerce. Nah, ini banyak dilakukan di business management, di School of Business ya sosial media terkait dengan marketing. Ini saya ambil dari buku Chevy terkait customer journey ya. Jadi kalau bisa dilihat customer journey ini, kita ada potensi-potensi riset di sini ya. Ketika si customer pada saat awareness, terus menimbang, purchase ya. Berarti ada penelitian terkait dengan behavioral si customer, ya seperti marketing juga, purchasing behavior, customer retention. Nah, tentunya tapi ini dikaitkan dengan teknologi dan digital. Experience product itself misalnya juga seperti itu. Ini masih terkait dengan social media dan commerce juga. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan topik-topik. Nah, untuk yang topik-topik ini saya ambil dari beberapa paper yang nanti akan saya tunjukkan trennya. Untuk yang paper yang pertama ini dari Lufman, terakhirnya tahun 2013, jadi mereka mencoba melihat isu apa yang terkait IT dan AS dan manajemen. Jadi ini dipublikasikan di JIT, Journal of IT Information Technology, salah satu jurnal yang top juga di IS. Nah, ini dilihat dari sisi praktisnya, dari sisi praktis. Jadi apa sih dilakukan oleh praktisi di bidang IRS IT ini. Nah, di sini ada top IT management concern, ya, karena ini bisa menjadi awalan untuk kita kemudian mendalami riset apa yang bisa dikaitkan dengan praktik. Dan di sini adalah top application and technology development. Jadi bisa kita lihat di sini ada misalnya concern di tahun ini, memang tahun 2013 sayangnya saya belum menemukan di tahun-tahun yang terakhir seperti 2020 dan seterusnya. Namun beberapa masih cukup relevan. Ya, misalnya di sini terkait concern-nya terkait leadership, kemudian knowledge management. Sedangkan kalau dari sisi aplikasinya sendiri, ini masih saat itu masih ini ERP. Kemudian kalau yang sekarang mungkin kita cloud computing yang dan business intelligence, sesuatu yang bisa dikatakan banyak dirisetkan di sekarang di IS. Ya, pada saat itu mungkin ERP, kemudian CRM, apps development masih cukup relevan. Kemudian paper yang ini oleh Allen ya, terkait dengan dominant paradigm dan emerging concept, mencoba melakukan suatu clustering ya terhadap ini topik-topiknya. Dan ini dari conference, bukan dari jurnal. Nah, ini ada beberapa topik yang kemudian dia starikan. Di sini ada tentang acceptance ya, karena behavior tadi. Seperti mungkin sering mendengar terkait teori acceptance model ya, dari Davis. Nah, itu yang sampai sekarang juga masih tetap digunakan karena ada interaksi antara people dengan sistem informasi tadi. Kemudian paper yang selanjutnya ini dia mencoba melakukan 17 data driven temporal analysis. Jadi melihat idenya adalah sama untuk melihat riset tema-tema ya berdasarkan paper-paper yang patuh. Nah, ini bisa kita lihat ini papernya tahun 2018, jadi cukup recent juga. Masih ternyata knowledge management itu sesuatu yang banyak dipublis selama tadi 17 tahun. Ya, 17 years. Knowledge management, kemudian adopsi terhadap teknologi itu, dan kemudian ini juga commerce, makanya tadi saya munculkan social media and commerce. Security, nah security seperti yang naik ya juga terkait dengan banyaknya kemudian orang menggunakan informasi terkait dengan data pribadi, kemudian keuangan dan seterusnya, dan privacy juga. Kemudian ini lebih panjang lagi ya, 36 tahun information system dilakukan dengan cara bibliometrik dan tematik analisis juga. Jadi sekarang kelihatan dari tahun ke tahun, ada beberapa periode di sini yang mulai declining ya, seperti IS and management, namun ada juga yang mulai naik seperti research major yang terkait dengan IS, terus kemudian terkait IS security. Ya. Nah, ini dan domain spesifik, jadi maksudnya spesifik di finance, spesifik di HR, nah itu mulai meningkat. Ini ada tabelnya juga yang saya copas dari paper tersebut. Walaupun di sini information system use and management ini yang cukup banyak, nah,
terlihat nih trennya agak decline, sudah topik-topik seperti ini ya, misalnya ERP, hardware, outsourcing, nah ini udah mulai menurun. Nah, kemudian ini yang lumayan kekinian ya terkait big data, karena ini sering menjadi buzzword ya, sesuatu yang banyak diomongkan big data. Dan ini adalah paper yang saya ambil dari 2016 dari Journal of AIS juga, tadi jurnal yang muncul dari asosiasi AIS dan kemudian akhirnya punya jurnal sendiri. Dan sekarang seingat saya ini di indeksnya juga cukup baik, kemungkinan Q1 sebenarnya. Bagaimana penelitian di AIS itu mensikapi tren big data. Nah, ini dipaparkan di sini potensi-potensi riset yang terkait dengan big data. Perlu diketahui juga debat terkait AIS itu seperti apa, tentunya cukup panjang, sepanjang dengan timelapse yang tadi saya tunjukkan. Ada yang terkait misalnya apakah perlu teori, apakah lebih kepada ke relevansi, dan kemudian jurnal-jurnal masing-masing itu juga sendiri punya keunikan masing-masing. Ada yang sangat teori demand, maksudnya sangat penting teori itu masuk, tapi ada juga yang lebih kepada praktis, atau ada yang mencoba di tengah-tengah. Dan secara metodologi juga ada yang lebih dekat kepada sesuatu yang kualitatif, eksplorasi, tapi ada juga sesuatu jurnal yang lebih dekat kepada konfirmatori, sesuatu yang lebih kuantitatif juga. Nah, di sini bisa dilihat, saya zoom. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tadi 3 pilar lagi ya, people, process, dan organization. Nah, di sini ada beberapa potensi untuk bisa melakukan riset di AIS. Dan ini adalah sesuatu yang biasa diperkenalkan di awal course-nya, data, information, knowledge, kemudian dari karena decision management itu yang penting, ini kemudian dijabarkan. Dan decision making in era of big data ada di sisi sebelah kanan ini. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan 3 pilar tadi dan potensi riset. Nah, ini ada beberapa contoh big data research topic yang terkait dengan AIS. Nah, untuk jurnal tadi yang saya katakan, kalau misalnya ada yang mau melakukan penelitian di AIS, jurnal-jurnal topnya di sini saya munculkan, ini berdasarkan Senior Scholar Basket of Journal. Jadi maksudnya adalah ada 8 jurnal yang masuk dan diakui sebagai outlet atau tempat yang bisa kita cari terkait AIS fielding. Siapa yang membuat jurnal Basket of Journal ini? Ini perannya banyak dilakukan oleh AIS, Association for Information System. Ada chapternya di beberapa negara dan ada chapternya di Indonesia juga. Nah, inilah jurnal yang bisa kita mulai kalau kita mau melihat apa sih yang dilakukan oleh peneliti AIS. Nah, tentunya tidak terbatas di sini, yang masih ada lagi yang lain. Dan ini urutannya berdasarkan alfabet. Nah, kemudian di dalam AIS itu sendiri ada namanya SIG, Special Interest Group. Dan di dalam Special Interest Group itu sendiri juga ada jurnal yang spesifik terkait dengan grup tersebut. Misalnya, kalau misalnya kita memang mau meneliti tentang sesuatu digitalisasi terkait government, nah, ini adalah rekomendasi jurnal-jurnal yang bisa menjadi literatur review atau sumber di awal untuk menginspirasi. Kalau misalnya terkait decision support analytics, ada juga. Jadi bisa berbeda-beda. Ini yang berdelapan adalah sesuatu yang general.
Nah, tadi saya katakan selalu, oh di bisnis, oh di manajemen, tapi tidak tertutup kemungkinan kita mau berkontribusi sebagai peneliti atau mahasiswa yang mencoba meneliti di bidang AS terkait dengan society dan kalau di sini spesifiknya adalah humanitarian. Jadi bisa saya tunjukkan paper kami yang terakhir ini tahun 2021, tahunnya tidak ada di sini, tahun ini, yang merupakan blend antara IS, knowledge management, tapi juga operation, tapi kita lihat bagaimana kontribusinya terhadap society. Tidak di sini tidak membahas bisnis karena yang terlibat di sini adalah NGO, organization atau organisasi dari bawah departemen sosial, Kemensos. Jadi di sini hampir tidak ada ini bisnisnya. Nah, ternyata kita bisa juga ke arah sana, walaupun ya outletnya ini bukan outlet yang Journal of IS, tapi ya sesuai konteksnya adalah disaster risk reduction, namun kita memakai konsep-konsep yang biasa digunakan di IS. Oke, ini slide selanjutnya adalah adalah venue-venue atau conference yang diadakan terkait dengan IS. Jadi ada ISIS tadi yang dibahas di awal. Kalau misalnya di googling nanti ada cuma singkatannya itu International Science of IS. Nah, jadi bukan singkatannya karena ISIS ini bisa jadi singkatannya macam-macam. Dan di situ banyak stream-streamnya juga sekarang. Jadi tentu lebih berkembang dari ISIS yang awal. Jadi di sini saya tunjukkan misalnya ISIS, kemudian di regional Amerika juga AMSIS, terus ada ISIS juga di bagian Eropa, walaupun sekarang tahun ini diadakan di Marrakesh. Terus kemudian di regional Asia ada PASIS, di regional Australia dan sekitarnya itu ada ISIS. Bisa silakan di-googling. Dan kemudian kalau yang dekat kepada operasi dan sistem itu ada conference X namanya yang selalu di Hawaii. Ini dekat kepada sistem science. Nah, ini saya snapshot di websitenya. Ini adalah semacam track di X. Dan walaupun terlihat di sini adalah 4x3 ada 12, tapi di dalam satu track ini ada macam-macam lagi. Jadi misalnya kalau saya mau big data itu ada di mana? Big data itu ada di Decision Analytics and Survey Science. Di situ ada mini tracknya. Ada mini track khusus yang terkait penelitian. Jadi ini di dalamnya kalau nanti dibuka websitenya masih ada lagi. Ada sistem science. Ya, sepertinya sudah pas jam 11. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan memenuhi ekspektasinya, tidak spesifik dalam terhadap suatu riset, tapi ini adalah pengenalan. Semoga bermanfaat dan sepertinya ada sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Mas Fadel. Baik Pak Arfiansyah, terima kasih banyak pemaparan materi yang sangat baik dan jelas sekali ya bahwa Pak Arfiansyah ini sangat menguasai informasi dan topik-topik yang berkaitan tentang itu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah dari tadi ingin bertanya gitu ya, bisa tanyakan langsung ke Pak Arfiansyah. Open mic langsung bisa atau chat di kolom absen bisa, kolom komentar bisa. Silakan. Mungkin tiga penanya terlebih dahulu kami persilakan. Sebelumnya Mas Fadel, kita tanya jawabnya sampai jam berapa? Karena mungkin kan masih ada yang ini sholat Jumat juga ya, walaupun iya, kita paling maksimal mungkin sampai setengah 12 ya Pak, 11.30 ya Pak. Kan masih sempat untuk ke masjid kalau masih ada yang mau sholat Jumat ya. Jadi kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu nih Pak. Untuk 3 penanya mungkin silakan ada yang ingin ditanyakan ke Pak Arfiansyah atas materi yang disampaikan tadi.
Bapak Ibu sekalian? Saya boleh bertanya, Pak Mas Fadel? Boleh nih dengan Bapak siapa ya? Dengan Pak Ricci. Oke, monggo Pak, silakan Pak Ricci tanyakan. Terima kasih Pak Arfiansyah, paparannya menarik. Kebetulan memang saya juga sama di area peminatan yang sama begitu. Tadi secara umum sepertinya memang dunianya nggak dari sana ya, dari aspek desain science juga dibahas, lalu kemudian keterkaitan dengan organisasi begitu ya. Bahkan pemahaman sepanjang yang saya tahu, bahkan sekarang untuk yang area tertentu ada yang mulai mengarah kepada neuro gitu, jadi menggunakan pendekatan yang lebih ke arah kognitif dan juga ke sense ini ya, ke sensing manusianya gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin sebetulnya dalam konteks di Indonesia, sebenarnya sih kalau sistem informasi sendiri dia sudah ada di mana-mana gitu, maksudnya baik di business school ataupun juga di computer science. Nah, cuman nampaknya masih apa ya istilahnya ya, ya suka ada bukan kebingungan sih, tapi lebih kepada pemetaan yang lebih clear yang belum jelas gitu antara memasukkan computer science gitu, aspek-aspek berkenaan dengan komputasi gitu, dengan organisasi gitu. Mungkin bisa cerita, bisa di-share nggak apa saja yang bisa dibangun gitu untuk konteks sistem informasi yang bisa diperkaya supaya dia bisa menjadi, maksudnya apakah pemrograman secara eksklusif itu bisa nggak tidak diangkat, tapi lebih banyak mengangkat aspek terkait organisasinya gitu. Poinnya sih seperti itu sih maksud saya Pak. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ditangkap. Terima kasih Pak Arfi. Terima kasih Pak Hamzah. Saya coba jawab, dan juga ya pengalaman saya juga terbatas, dan di sini juga ada beberapa dosen yang lebih senior juga. Ini merupakan opini saya ya, jadi bukan sesuatu yang pasti juga bagi saya. Dan Pak Hamzah juga di bidang yang AS, jadi sudah pengalaman juga. Pendapat saya sih untuk yang tergantung ininya ya, kayaknya Pak Hamzah ya, apa posisi kita. Kalau posisi kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemungkinan kita akan banyak kolega kita yang di sekitaran fungsi bisnis ya, fungsional bisnis seperti marketing dan seterusnya. Nah, ini tentu aspek organisasi bisa kita tonjolkan di situ. Namun kalau saya melihat di fakultas lain, dan ini juga saya sangat terbatas sekali untuk bilang ini karena pengetahuan saya terbatas maksud saya tidak terlibat di grup yang di bawah Fakultas Komputer ini, tapi saya tahu mereka pun melakukan, ada bidangnya yang jadi ada beberapa grup juga di situ, ada yang sangat teknis terkait pemrograman. Nah, satu grup ini yang sering bekerja sama dengan saya, dan juga outlet conference-nya mirip, jadi di PASIS waktu itu kita bersama-sama. Itu adalah grup yang terkait information management, mereka menyebut namanya information management. Nah, di grup di sana pun mereka bahasannya mirip dengan yang saya tahu di Fakultas Bisnis juga. Malahan karena orang-orang yang ya kondisi saat ini kalau di departemen saya, di departemen manajemen itu faculty member yang memang di bidang IS itu masih cukup minim Pak Anta. Jadi lebih banyak didominasi oleh yang operation. Nah, jadi malahan kalau dilihat dari riset, saya lebih nyambung ke sana, ke Fakultas Computer Science kalau saat ini ya, di bawah UI, ketimbang kalau di departemen saya sendiri. Nah, namun kemudian seiring dengan waktu,
di departemen juga mulai dimunculkan riset-riset cluster. Nah, dari riset-riset cluster ini kita bisa join ke salah satu atau bahkan lebih dari satu. Jadi misalnya saya contohkan tadi paper yang kami publish tadi yang saya tunjukkan itu adalah muncul dari riset cluster resilience, jadi yang terkait topik-topik operation tapi juga humanitarian, dan juga kemudian ada riset cluster yang terkait digitalisasi dan ekonomi. Nah, itu arahnya berbeda dengan cluster. Jadi tingkat cerita sih menurut saya sih tergantung dari posisi kita ya, Pak Hamzah ya. Mungkin Pak Hamzah sendiri juga merasakan di tempatnya mungkin seperti itu. Pak Hamzah sendiri posisi di fakultas mana, Pak Hamzah? Kebetulan saya ini satu kampus dengan Pak Sunu, senior saya. Oh, jadi di fakultas ini ya, ekonomi dan bisnis. Iya, FEB Unpad, Pak, betul. Tepatnya di akuntansi tapi departemennya. Oke, di akuntansi. Ya, saya ingat juga dulu waktu awal-awal di S1 itu pengajar atau dosen dari mata kuliah sistem informasi ini bukan dari manajemen. Saya kuliah satu tahun awal tahun 2000-an. Nah, itu pengajarnya dari akuntansi, bukan dari manajemen. Ya, karena di awal-awal tadi kalau kita lihat timeline itu ya banyak. Iya, memang, Pak. Betul. Orang akuntansi yang kemudian mendalami sistem informasi. Jadi memang saya merasakan sendiri gitu, bukan presisi atau tingkat ke eksklusivitasan itu kita susah mendefinisikan karena memang bisa merambah kemana-mana gitu. Di satu sisi itu bisa dianggap sebagai blessing ya, karena artinya areanya terus berkembang. Tentu teknologinya menjadi salah satu leveragingnya. Tapi di sisi lain kadang kalau kita bicara masalah kekhususan atau kepakaran gitu, jadi kadang terlalu luas gitu. Saya sendiri saat ini ada 3 area yang saya coba untuk dalami gitu ya, di BPM, lalu juga kemudian di tata kelola, di IT governance, dan yang terakhir di inovasi digitalnya. Walaupun yang terakhir ini sebetulnya masih tidak terlalu berkembang lah karena memang berangkatnya dari yang 2 tadi gitu. Tapi dalam perjalanannya ketika ada entah grant ataupun juga peluang riset itu cepat sekali, banyak sekali gitu area-area yang harus dipilih. Kadang-kadang jadi bingung nih yang mana gitu ya. Maksudnya kalau saya membandingkan langsung dengan teman-teman dari akuntansi sendiri lah, mohon maaf ya kalau nggak secara spesifik di manajemen. Kalau akuntansi itu manajemen accounting udah clear gitu, areanya tuh udah nggak jauh-jauh. Pasti kalau bicara costing atau budget slack gitu ya, atau behavior-nya juga, atau financial accounting gitu kan, dia udah clear bicara masalah financial report dan juga segala macam perkembangannya di seputar reporting itu sendiri gitu. Tapi kalau information system ini kadang ya itu ada psikologi juga ada gitu, kemudian politiknya juga ada, computer science-nya juga ada, dan kadang yang susahnya itu adalah sering diposisikan ketika mengambil area information system itu dianggap sebagai untuk di bisnisnya sendiri menjadi seolah-olah the all knowing gitu loh. istilahnya the curse of inilah orang IT gitu, orang IT seolah-olah harus bisa ngerti sampai ngebetulin kulkas juga mungkin harus bisa kali. Jadi ya itu, jadi pengen mencari saudara juga lah gitu, kira-kira punya nggak permasalahan yang sama. Baik, itu aja sih Pak Arfi, mudah-mudahan berkenan tadi nuhun sudah berkenan juga menjawab. Iya, sama-sama Pak Hamzah. Ya, di pengalaman saya memang ketika networking di conference yang tadi saya sebutkan itu cukup membantu juga tuh. Jadi ketika kita conference di tempat-tempat tadi, ini kita bisa juga ngelihat ya, wah ini orang-orang yang penelitiannya terkait AS, tapi AS-nya yang seperti apa gitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat kemudian di kampusnya, ya kolaborasi kita sepakatkan sesuatu yang sekarang yang dilakukan ya, dan kolaborasinya ya bisa sangat multidisiplin.
Baik Pak Arfiansyah, mungkin masih dibuka untuk satu penanya atau dua penanya lagi ya Pak? Masih 13. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung saja ditanyakan ke Pak Arfiansyah. Ya, barangkali sedikit saya, Mas Fadel. Baik, Bu Grace. Silakan Bu Grace. Ya, Pak Arfiansyah, salam kenal juga. Sebenarnya saya sama dengan Pak Hamzah Rici ini. Ya, saya juga pengajar sistem informasi. Ya, jadi saya sebenarnya dekat-dekat juga dengan bidangnya Pak Arfiansyah ini. Kami ini ya, jadi apa tadi yang disampaikan, ya tidak ini ya, apa artinya? Memang benar yang tadi Pak Arfiansyah mengatakan bahwa ini sangat dasar, sangat meluas gitu, belum kepada ini, kepada apa itu bagian yang terinci-rinci itu yang lebih detail. Iya, sangat luas sekali. Disertasi saya itu terkait ini enterprise resource planning. Saya lebih ke arah keperilakuan, sistem informasi keperilakuan ya. Kalau Mas Hamzah ini sudah pernah saya lihat membawakan seminar di acara IAI kalau tidak salah itu Mas ya waktu itu hari dengan Pak dari UGM Saiful Ali. Iya, ya jadi saya ini hanya pengikut saja, mengikut orang-orang muda ini yang lebih hebat-hebat ya. Ya sebagai ini saja informasi, siapa tahu bisa di kemudian hari. Kalau saya berpikir malah sistem informasi ini di akuntansi itu ya seperti tadi Pak Hamzah mengatakan itu belum ini ya apa ya beda dengan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, audit itu jelas sekali. Kami itu biasanya dicantolkan di audit. Kalau ada acara simposium nasional akuntansi ini malah di sisi informasi dan audit biasanya di gitu. Jadi kalau saya mengatakan memang apa ya ambigu juga. Kadang-kadang dia berada di AIS Accounting Information System dan bisa juga menjadi MIS. Tadi juga dijelaskan juga Pak Arfiansyah itu ada gabungan AIS dan MIS itu ya. Ya jadi memang akan terkait juga ke bagian apa di ilmu teknik situ sistem informasi ya. Jadi sebenarnya kalau berpikir begitu ya artikel-artikel kita sebenarnya luas untuk bisa dipublish untuk penelitian kita ya karena bisa ke accounting, bisa ke manajemen, bisa ke juga ke information systemnya ya. Pengembangan ilmunya dia kayaknya mungkin saja ke depannya mungkin saja bisa menjadi suatu ilmu baru kali ya. Barangkali ya. Hanya berpikir demikian saja ya. Hanya sharing-sharing saja ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Grace. Iya. Dosen mata kuliah saya juga dulu dua-duanya itu dari akuntansi untuk pertama kali mengajarkan saya business resource engineering ya, business process engineering itu dari akuntansi. Yeah. Dan ya memang betul sekali saking diversnya itu kita jadi ini ya Bu ya mau di mana nih bingung. Ya mudah-mudahan tadi paparannya bisa mencoba melihat gambaran luas kemudian bisa memutuskan kita memposisikannya di mana tuh dan outlet apa yang paling cocok mungkin. Saya disertasi saya malah saya seminarkan itu di seminarnya ITS seminar apa tuh memang dia khusus Fakultas Information System. Iya. Oke, makasih. Ya. Makasih Bu Grace. Ya, seingat saya itu yang EIS chapter Indonesia itu kantornya itu ada di ITS itu. Ya. Kalau di sini ya berarti di Indonesia masih bukan masih di bawah dari Institut Teknologi gitu, bukan di bawah dari universitas atau fakultas bisnis. Ya. Baik. Terima kasih Bu Grace atas pertanyaannya dan jawaban juga oleh Pak. Mungkin masih bisa kita buka satu penanya lagi ya Pak. 11.30. Silakan mungkin ada Ibu Bapak sekalian masih ada yang ingin ditanyakan, masih kurang puas dan lain sebagainya, atau mau berdiskusi membicarakan topik
Pak Alfiansyah berkaitan dengan topik yang telah disampaikan. Silakan, monggo Pak, Bu. Oh iya, kami ingatkan juga untuk yang belum mengisi absensi yang telah kami sebarkan, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Karena ketika acara ini setelah selesai dilaksanakan, absensi akan kami tutup. Oke, silakan Pak, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jangan lupa Bapak Ibu juga kalau mau publikasi riset terkait AS di Mohon izin? Oh iya. ada ya. Baik, Bu Purbudi Wahyuni, silakan Bu Purbudi. Terima kasih Mas Adel kesempatan yang diberikan. Kenalkan, saya Purbudi Wahyuni dari UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian kami dari jurusan manajemen. Kaitan ini, materi ini terima kasih cukup bagus dan mencerahkan ya. Kayak saya dari manajemen yang saat ini tentu teknologi informasi kaitannya dengan seorang manajer, calon-calon mahasiswa kami yang memang dipersiapkan salah satunya menjadi manajer, tentu dia menjadi sangat penting untuk mengetahui ini. Nah, permasalahannya ketika ini jadi dosennya artinya kita kan punya dosen yang sebetulnya secara punya kemampuan, tetapi kemampuan di bidang IT tentu mesti kalah dengan orang yang memang punya kapasitas di bidang IT. Bagaimana ketika mohon pencerahan ya, ketika kita materi itu kita buat menjadi tim teaching. Jadi secara manajerialnya terdapat dari jurusan manajemen misalnya atau jurusan ekonomi, kemudian tapi aplikasi itu dari dosen yang memang menguasai tentang IT. Sehingga inovasi-inovasi IT-nya itu akan menjadi lebih luas dan praktek-prakteknya itu menjadi lebih clear. Karena tentu tetap kurang ya. Tetapi kalau orang IT sendiri juga kami pernah merasakan dia kurang clear bagaimana menjadi seorang manajemen. Karena manajer kan tidak harus secara full tahu tentang teknik begitu. Matur nuwun, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Purbudi. Saya coba jawab ini dari pengalaman ya Ibu. Kalau di pengalaman di MM di UI sendiri memang kita ada beberapa juga mata kuliah yang terkait dengan IT. Nah ini memang kita betul seperti Bu Purbudi katakan, kita mencoba mengkombinasikan. Jadi kalau kebijakannya memang satu mata kuliah itu sekarang hampir tidak ada yang satu orang. Jadi dia paling tidak dua orang, dan di MM ini 2 orang itu dikombinasikan antara yang memang akademisi dan yang satu lagi adalah yang latar belakangnya praktisi. Karena kita juga mencoba men-trace gitu ya, yang lulus dari misalnya S3 FEB, S3 strategi kita ada ini. Nah, biasanya di situ banyak praktisi itu Ibu. Nah, banyak praktisi, kemudian dia ngambil doktornya terkait manajemen, terkait keuangan, terkait strategi. Nah, biasanya yang praktisi ini ya bisa mengkombinasikan sesuatu di real ini ya, real situation. Jadi kebijakan itu sih yang coba kita pakai, co-teaching, terus kemudian praktisi dan juga akademisi. Kemudian ada juga pengalaman dari mata kuliah yang tadi ada sifat teknisnya. Nah ini kita coba, dan kebetulan masa pandemi ini menjadikan kita memudahkan kita untuk mengumpulkan mahasiswa dalam jumlah yang besar, sama-sama kuliah di satu tempat gitu ya, jadi nggak perlu terbatas infrastruktur. Nah ada mata kuliah yang sifatnya kita berkolaborasi, karena di situ ada analisa bisnis nama mata kuliahnya, dan kita berkolaborasi antar pengajar. Karena kita tadi juga Bu dikatakan ini latar belakang kita beda-beda dan skill teknis kita juga berbeda-beda. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang bisa jadi kita sangat ini sekali, dasar sekali. Nah itu di cover dengan rekan-rekan kita yang memang mendalami di situ. Jadi misalnya ada rekan yang dia memang mendalami teks analisis. Nah pada saat pertemuan teks analisis itu
diarahkan ke sana ini mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian juga bergantian lagi kalau misalnya ada yang terkait misalnya optimalisasi, itu bagian orang-orang yang operation, nah itu kemudian diarahkan ke sana. Jadi pengajarnya emang kebetulan sekarang ini variasinya banyak sekali, Bu Budi. Ada yang dulunya marketing, ada yang keuangan, ya itu keempat fungsi itu ada semua di situ. Nah, jadi masing-masing berkontribusi dengan cara kolaborasi tadi. Yang kita berharap mudah-mudahan sih bisa mengisi skill, dan yang dosen yang dosen kelasnya pun sedikit banyak belajar, dan kita harapkan nanti ke depannya paling tidak skill teknik yang coba disampaikan di mata kuliah itu dosen tersebut bisa pada akhirnya melakukan sendiri, walaupun sekarang belum terjadi, tapi arahnya ke sana, Bu. Itu pengalaman kami di Oh ya, selain itu juga ada mata kuliah di MM itu yang memang kita menjalin kerjasama dengan MTI. MTI itu Manajemen Teknologi Informasi, itu di bawah S2 di bawah Fakultas Komputer. Nah, di situ mahasiswa MM boleh mengambil mata kuliah yang terkait manajemen tentunya, tapi ada dibuka di MTI, jadi mereka bisa mengambil di sana. Jadi bisa langsung, kalau yang teknis-teknis biasanya kita buka di situ, dan mereka bisa mempelajari yang teknis, skill teknikalnya yang lebih dalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Purbudi atas pertanyaannya dan Pak Arfiansyah atas jawabannya. Mungkin untuk penanya sudah kita cukupkan saja Pak, 3 penanya. Dan terakhir ini Pak Arfiansyah, atau terakhir ini ada closing statement dari Pak Arfiansyah untuk menutup materi ini atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, tadi ini adalah paparan yang awalan, dan semoga bisa memberikan gambaran dan bisa membantu memposisikan kita untuk penelitian nanti ada di mana. Dan jangan lupa juga seperti yang Pak Sunu katakan, dari AVB jurnal ini juga ada interest di sistem informasi. Jadi kalau ada yang terkait sistem informasi, nah, itu bisa disubmit ke jurnal AVB. Itu saja Mas Fadil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arfiansyah. Kita berikan apresiasi terhadap Pak Arfiansyah yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat baik dan memberikan pencerahan bagi kita. Terakhir, untuk acara terakhir adalah kata penutup dari Pak Sunu selaku Chief Editor AVB Management and Business Review. Silakan kepada Pak Sunu. Kami bersiap. Ya, terima kasih Mas Fadel yang sudah memoderasi acara pada hari ini, luar biasa. Terakhir saya tanya tadi pagi, Fadel berapa yang daftar, 70 something, ini ternyata sampai 89. Apresiasi buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti dari proses awal sampai akhir. Semoga ini sedikit memberikan gambaran, insight, menjadi membuka ruang kolaborasi. Tadi Pak Ricci ini sebenarnya kebalik nih Mas Arfi, jadi beliaulah senior saya, bukan saya yang jadi senior gitu. Jadi ketemu kan siapa nih ininya para pendekar AS di Indonesia gitu ya. Ada Bu Grace di Makassar gitu kan, satu saat diundang di Makassar. Nah itu kan jadi silaturahminya tambah guyup ya. Bu Purbudi di UPN Jogja. Nah saya juga dari Jogja nih Bu. Nah jadi saya pikir ini jadi langkah awal yang baik. Sekali lagi tadi saya selaku editor in chief juga menginvite Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi di jurnal kami, dan jurnal kami juga alhamdulillah tadi sekali lagi saya sampaikan sudah terindeks di Copernicus dan di DOAS. Jadi secara indeksasi kita juga sudah mencapai di indeks menengah gitu ya, dan kita lagi way to go ke Scopus dan Web of Science. Jadi sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu semua. Mohon nanti kalau berkenan kami juga mengirimkan untuk workshop selanjutnya gitu ya.
melalui izin lewat email Bapak Ibu yang sudah diberikan pada saat registrasi, dan mohon absensinya juga bisa diisi sehingga nanti kami kalau ada event-event selanjutnya kami izin untuk bisa menyampaikan dan kita bisa bertemu lagi, diskusi lagi, mungkin pada topik-topik yang lebih spesifik nanti ya. Ini kalau ketemu para pendekar IS ini jadi seru gitu ya. Nah, jadinya bisa saling berkolaborasi. Misalkan saya juga sering diskusi dengan Pak Arfi misalkan terkait ada aspek-aspek psikologi yang bisa masuk di area IS, itu juga kayaknya jadi seru gitu ya kalau multidisiplin terus bisa masuk, itu jadi punya gap riset yang atau novelty yang saya pikir itu baik gitu ya. Mungkin itu Mas Fadel, terima kasih Pak Arfiansa yang sudah meluangkan waktu, semoga sukses, sehat, kita semua juga sehat semua di sini, dan sampai jumpa nanti pada pertemuan workshop AMBR selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Fadel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunu, terima kasih Pak Arfiansa, dan terima kasih untuk peserta sekalian. Alhamdulillah pada 11.29 kami telah selesai menjalankan kegiatan workshop AVP Management Business and Review dengan tema Information System. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir mengikuti acara dari awal sampai akhir. Baik, kita tutup acara pada siang kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Foto bersama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfi, terima kasih Pak Sunu, Terima kasih. Salam sehat. Amin, amin. Amin, live. Right?